warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidin Mardia, NPM 1911050010, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Radek Lampung, kelas 4D, mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kesehatan lingkungan. Berikut penjelasannya. Berikut saya akan menjelaskan tentang kesehatan lingkungan, yaitu dengan sebab deteksi masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia, itu sebagai berikut. Masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia, yaitu yang pertama, air bersih, yang kedua, pembuangan kotoran atau tinja, yang ketiga, kesehatan pemukiman, yang keempat, pembuangan sampah, yang kelima, serangga dan binatang pengganggu, yang keenam, makanan dan minuman. Yang ketujuh, pencemaran lingkungan. Yang pertama, penyediaan air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syarat kualitas air bersih diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, syarat fisik, yaitu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Yang kedua, syarat kimia, yaitu kadar besi maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg, kesadahan maksimal 500 mg per liter. Yang ketiga, syarat mikrobiologis, yaitu coliform tinja atau total coliform maksimal 0/100 ml air. Yang kedua, pembuangan kotoran manusia. Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. Yang kedua, tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur. Yang ketiga, tidak boleh berkontaminasi air permukaan. Yang keempat, tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain. Yang kelima, tidak boleh terjadi penanganan tinja segar, atau bila memang benar-benar diperlukan harus dibatasi seminimal mungkin. Yang keenam, jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang. Yang ketujuh, metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal. Yang ketiga, kesehatan pemukiman. Secara umum, rumah dan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Yang kedua, memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah. Yang ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja, dan 5 rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, di samping pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Yang keempat, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan, baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir. Teknik pengelolaan sampah yang baik harus memperhatikan faktor-faktor atau unsur. Yang pertama, penimbunan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas, pola kehidupan atau TK, tingkat sosial ekonomi, letak geografis yaitu iklim, musim, dan kemajuan teknologi. Yang kedua, penyimpanan sampah. Yang ketiga, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali. Yang keempat, pengangkutan. Yang kelima, pembuangan. Dengan mengetahui unsur-unsur pengelolaan sampah, kita dapat mengetahui hubungan dan urgensinya masing-masing unsur tersebut agar kita dapat memecahkan masalah ini secara efisien. Yang kelima, serangga dan binatang mengganggu. Serangga sebagai reservoir atau habitat dan survival, bibit penyakit yang kemudian disebut sebagai vektor, misalnya pinjal tikus untuk penyakit pes atau sampar, nyamuk Anopheles untuk penyakit malaria, nyamuk Aedes untuk demam berdarah dengue atau DBD,
nyamuk culex untuk penyakit kaki gajah atau filariasis. Penanggulangan atau pencegahan dari penyakit tersebut diantaranya dengan merancang rumah atau tempat pengelolaan makanan dengan rat proof atau rapat tikus. Kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk mencegah gigitan nyamuk Anopheles sp. Gerakan 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Tempat penampungan air untuk mencegah penyakit DBD. Penggunaan kasa pada lubang angin di rumah atau dengan pestisida untuk mencegah penyakit kaki gajah dan usaha-usaha sanitasi. Binatang pengganggu yang dapat menularkan penyakit, misalnya anjing dapat menularkan penyakit rabies atau anjing gila. Kecoa dan lalat dapat menjadi perantara perpindahan bibit penyakit ke makanan sehingga menimbulkan diare. Tikus dapat menyebabkan leptospirosis dari kencing yang dikeluarkannya yang telah terinfeksi bakteri penyebab. Yang keenam, yaitu makanan dan minuman. Sasaran higien sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jajanan diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan atau restoran, dan hotel. Persyaratan higien sanitasi, makanan dan minuman, tempat pengelolaan makanan meliputi yang pertama persyaratan lokasi dan bangunan, yang kedua persyaratan fasilitas sanitasi, yang ketiga persyaratan dapur, ruang makan, dan gudang makanan, yang keempat persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, yang kelima persyaratan pengolahan makanan, yang keenam persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, yang ketujuh persyaratan peralatan yang digunakan. Yang ketujuh, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan diantaranya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dibagi lagi menjadi indoor air pollution dan outdoor air pollution. Indoor air pollution merupakan problem perumahan atau pemukiman, serta gedung umum, bis kereta api, dan lain-lain. Masalah ini lebih berpotensi menjadi masalah kesehatan yang sesungguhnya, mengingat manusia cenderung berada di dalam ruangan ketimbang berada di jalanan. Diduga akibat pembakaran kayu bakar, bahan bakar rumah tangga lainnya merupakan salah satu faktor risiko timbulnya infeksi saluran pernafasan bagi anak balita. Mengenai masalah outdoor pollution atau pencemaran udara di luar rumah, berbagai analisis data menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan risiko dampak pencemaran pada beberapa kelompok risiko tinggi penduduk kota dibanding pedesaan. Besar risiko relatif tersebut adalah 12,5 kali lebih besar. Keadaan ini bagi jenis pencemar yang akumulatif tentu akan lebih buruk di masa mendatang. Pembakaran hutan untuk dibuat lahan pertanian atau sekedar diambil kayunya ternyata membawa dampak serius. Misalnya infeksi saluran pernafasan akut, iritasi pada mata, terganggunya jadwal penerbangan, dan terganggunya ekologi hutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.